Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan kali ini adalah apa itu data ekonomi. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman sudah pernah tahu dan pernah mendengar apa itu data ekonomi, tapi bagaimana cara mempersepsinya dengan lebih baik, inilah yang mau saya sharingkan. Jadi apa itu data ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan economic calendar? Jadi pada saat teman-teman trading instrumen keuangan ya, entah itu saham, kripto, komoditi, forex ya, mayoritas ya data ekonomi yang ingin diketahui oleh sebagian besar orang itu adalah data ekonomi US. Kenapa? Karena yang ingin kita ketahui itu dari data ini ya, apakah terjadi penguatan atau terjadi pelemahan US dollar. Jadi ketika kita mengetahui US dollar menguat, jadi apapun pairingnya ya kita tinggal balik saja. Jadi saya contohkan, misal teman-teman trading XAU yang dipasangkan dengan US dollar. Jadi kalau US dollar yang menguat, apa yang akan terjadi dengan harga emas? Maka dia terjadi penurunan. Jadi balik ya, ketika US dollar terjadi pelemahan, maka harga emas akan terbang tinggi. Nah, ilmu ekonomi ya yang mempelajari menguat atau melemahnya mata uang suatu negara, inilah nanti yang kita sebut dengan ekonomi makro. Ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari. Jadi bahasa sederhananya itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari apakah ekonomi di negara tersebut terjadi pertumbuhan atau tidak. Jadi bahasa simpelnya ini untuk mempelajari apakah ekonomi di negara tersebut terjadi pertumbuhan atau tidak. Jadi kalau ekonominya bertumbuh akan menguatkan mata uang negara tersebut, tapi kalau tidak ya dia akan melemahkan mata uang negara tersebut. Nah, ilmu ekonomi makro ini sebenarnya berat ya, tidak semua orang bisa paham karena variabelnya sangat banyak. Tapi di video ini saya akan coba menyederhanakan ya, jadi teman-teman minimal tahu ya. Kalau untuk ahli ya mungkin take time, butuh waktu yang agak lama. Nah, dari mana kita bisa tahu ya ekonomi, ini bukan makro, ini ekonomi makro. Jadi dari mana kita bisa tahu ekonomi di suatu negara itu terjadi pertumbuhan atau tidak? Yang pertama ya sudah pasti dari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi yang bertumbuh atau tidak, kan kita membutuhkan ya acuan data konkretnya. Ya, data konkret inilah nanti yang kita sebut dengan data ekonomi. Jadi data tenaga kerja, data belanja konsumen, data industri ya, data inflasi, itu semuanya adalah angka. Jadi ada angka. Nah, angka ini akan memberikan informasi kepada kita apakah ekonomi bertumbuh atau tidak. Jadi kalau ekonomi bertumbuh ya terjadi penguatan, kalau ekonominya tidak bertumbuh ya terjadi pelemahan. Oke. Nah, di dalam membaca angka nanti teman-teman harus hati-hati ya, tidak semua angka terjadi pertambahan itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya contohkan misalnya data jobless claim dengan unemployment rate ya, itu kan angka persentasenya bertambah ya. Bertambahnya jumlah orang yang mengklaim kehilangan pekerjaan itu kan tidak bagus dengan ekonomi. Begitu juga dengan unemployment claim ya, terjadinya pertambahan pengangguran juga tidak bagus terhadap ekonomi. Jadi di dalam membaca data atau membaca angka di data ekonomi ya teman-teman harus hati-hati ya, tidak semua angka kenaikan itu mewakili pertumbuhan. Jadi ada beberapa data yang justru kebalikannya. Nah, aktivitas ekonomi ya, ini bukan satu-satunya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bisa juga ya faktor sosial politik.
ya. Jadi sosial politik biasanya misalnya di Amerika saat ini ya, itu kan sedang terjadi kampanye eh, pilpres ya antara Republik dengan Demokrat ya. Nah, itu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kenapa dia bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi? Karena di masa kampanye kebijakan ekonomi ke depan kan belum jelas. Jadi banyak pelaku pasar itu rata-rata tidak mau berinvestasi secara jor-joran ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau salah. Artinya fokus dan konsentrasi uang itu justru kepada apa? Pada pilpres dulu. Jadi uang yang tadinya digunakan buat bisnis dan berinvestasi itu lebih banyak mereka gunakan untuk menabung. Nah, itu apa? Artinya dia akan melemahkan US dollar. Nah, yang ketiga bisa juga karena faktor budaya ya atau agama. Ini juga akan mempengaruhi ekonomi makro. Saya contohkan faktor budaya itu biasanya dimulai dari faktor agama. Jadi misalnya kayak Christmas ya. Ketika Christmas terjadi biasanya sebelumnya itu ada yang namanya window dressing ya. Jadi orang clearance sale. Jadi orang menjual produk secara jor-joran dengan harga yang relatif di bawah standar. Nah, ketika Christmas seperti itu kan orang memaksakan diri. Jadi terlepas dari mereka banyak uang atau tidak, pasti kan mereka merayakan. Nah, faktor budaya lain misalnya Happy New Year, ini kan akan mempengaruhi ekonomi. Nah, itu identik ketika belanja konsumen tinggi, ya itu terjadi, misalnya bahasa Indonesia saja, identik terjadi pertumbuhan. Nah, ekonomi makro juga dipengaruhi oleh tidak hanya faktor internal, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal inilah nanti yang kita sebut dengan sentimen global ya. Sentimen global. Ya, bisa saja karena faktor geopolitik, misalnya perang dingin ya antara Amerika dan China ya, atau terjadinya perang ya. Nah, ini akan mempengaruhi ekonomi US ya. Kenapa dia akan mempengaruhi ekonomi US? Karena Amerika itu kan terkenal suka intervensi terhadap negara lain ya. Jadi mereka ketika mereka membantu negara lain untuk ikut perang, artinya kan Amerika banyak mengeluarkan uang. Nah, ketika banyak uang yang dikeluarkan sementara pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu tidak bertumbuh dengan baik, maka identik dia akan melemahkan US dollar. Nah, ini identik dengan pelemahan. Oke, kalau pilpres juga identik dengan pelemahan. Kalau ini identik dengan penguatan. Ada lagi faktor yang kita sebut dengan force major ya, atau identiknya misalnya terjadi bencana alam di negara lain atau di Amerika itu sendiri ya, bencana alam. Jadi kalau kita perhatikan ya, variabel yang mempengaruhi ekonomi makro Amerika itu banyak sekali. Tapi yang paling umum ya, secara regulernya, jadi aktivitas normalnya kita melihat bertumbuh atau tidaknya ekonomi Amerika itu ya dari data ini. Nah, di dalam memahami data, saya kan sudah mengkelompokkan. Oke, ini mungkin saya hapus terlebih dahulu. Jadi di video sebelumnya sebenarnya saya sudah membahas ya pengelompokan daripada data ekonomi, tapi ini saya akan review sekali lagi. Jadi di dalam melihat data atau membaca data itu, nah pengelompokannya 4 saja sebenarnya.
Nah, nanti teman-teman bisa lihat penguatannya sama lain. Pertama, data yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi akar atau hulu ya dari semua aktivitas ekonomi itu tergantung dari pendapatan tenaga kerja. Ya, jadi karena jumlah tenaga kerja di satu negara itu kan yang paling tinggi. Nah, pendapatan tenaga kerja itu akan mempengaruhi belanja mereka nanti, belanja konsumen ya kalau kita sebutnya. Belanja konsumen itu kan ada consumer confidence, retail sales, ya, personal spending, living cost, itu kan semuanya adalah belanja. Nah, aktivitas belanja konsumen ini dia akan mempengaruhi industri atau yang kita sebut dengan manufaktur. Di manufaktur, baik yang berhubungan dengan pabrik maupun yang berhubungan dengan jasa. Nah, kalau yang berhubungan dengan pabrik, misalnya data retail ya. Jadi kalau di Indonesia itu belanja retail identik kan dengan Alfamart ataupun Indomaret karena itu berhubungan dengan kebutuhan dasar. Nah, belanja konsumen yang semakin tinggi itu kan akan mempengaruhi tingkat produktivitas pabrikan ya. Saya contohkan, kalau orang belanja sabun, pasta gigi, terus pokoknya berhubungan dengan konsumen, otomatis kan produksinya meningkat. Nah, aktivitas ekonomi stabil atau tidak, nah nanti kita lihat dari inflasinya ya. Jadi nanti ini ada urutan-urutan yang harus kita pahami, tapi secara global data yang benar-benar akan menggerakkan ekonomi itu ya keempat ini. Jadi kalau pendapatan identik dengan non farm payroll, kalau belanja konsumen itu identik dengan consumer confidence, kalau manufaktur itu identik dengan purchasing ya, purchasing manager index, karena tingkat belanja manufaktur itu memberikan indikasi kalau tinggi atau tidaknya produksi ya di pabrik tersebut. Nah, sementara inflasi dia akan memperlihatkan ya stabil atau tidak kondisi ekonomi di negara tersebut. Oke teman-teman ya, saya kira ini sharing singkat saya yang berhubungan dengan data ekonomi. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya silakan subscribe, karena dalam waktu tidak terlalu lama nanti kita akan coba sharing atau trading secara live, diskusi juga secara live, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik ya, bagaimana cara trading dengan menggunakan analisa baik tactical maupun fundamental. Saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.